Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview ya, atau memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya kalian gali di dalam wawancara ke masing-masing sekolah. Oke, sebelumnya saya itu akan menyampaikan bahwa perkuliahan kali ini saya mencoba metode baru ya melalui live streaming di mana kalian itu bisa mengakses kapan saja materi perkuliahan ini. Ini sekalian ya, sekalian saya ingin mencontohkan bagaimana kita punya materi, materi apapun, baik itu materi perkuliahan atau materi PAI ketika kalian sedang mengajar. Tapi kalian ingin mengabadikan materi yang kalian bikin atau materi yang kalian susun dalam suatu platform media teknologi yang sekarang lagi banyak digunakan yaitu YouTube atau dan lain sebagainya ya, nggak hanya YouTube. Sebenarnya sebelum ini saya ingin mencoba live streaming sebenarnya, tapi ternyata harus nunggu 24 jam, jadi tidak bisa. Atau saya ingin mencoba pakai live TikTok, cuman saya lagi nyari-nyari caranya, tapi eh, karena waktu kita terbatas, jadi dalam hal ini saya pakai YouTube saja, jadi filenya diupload nanti. Oke, saya akan share screen ya, share screen tentang apa pekerjaan kalian itu di masing-masing itu. Oh, ya. Oke. Oke, saya akan sorry ini kelas 5. Kita sekarang adalah kelas 3B atau 3C. Oke, oke, kita akan menjelaskan satu-satu tentang, jadi kita ketika ingin menyusun materi PAI MTE, eh, SMP atau MTS ya, sorry, SMP atau MTS, di mana indikator-indikator yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian dengan kurikulum. Ini pernah saya sampaikan, cuman saya ingin review aja. Kebutuhan dengan karakteristik siswa, relevansi dan kontekstualitas, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan lain sebagainya. Saya hanya ngambil 5. Dalam hal ini, kalian perlu mencoba untuk bertanya di masing-masing indikator ini, misalnya yang kesesuaian dengan kurikulum, bertanya kepada guru bagaimana Anda memastikan materi ajar yang Anda susun sesuai dengan kurikulum yang berlaku, khususnya dalam konteks pembentukan profil pelajar Pancasila ya. Dalam hal ini, titik tekannya adalah kesesuaian dengan kurikulum adalah guru itu berupaya untuk memasukkan pembentukan profil pelajar Pancasila di dalam materinya. Jadi apa sih upaya guru untuk memastikan materi ajarnya itu memuat tentang unsur kurikulum profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Otomatis kita coba ya searching di sini. Profil pelajar Pancasila. Oke. Kalau profil pelajar Pancasila itu ini teman-teman sekalian, kita buka ya. Kita buka, oke. Nih, profil pelajar Pancasila itu berbineka berkebinekaan global, misalnya. Berkebinekaan global itu di mana ketika kita nyusun materi ajar ya, materi ajar PAI SMP itu
materi yang kita susun itu memuat atau paling tidak menstimulus atau paling tidak lagi-lagi mencoba untuk mengajak peserta didik ketika membaca materi yang kita susun itu mempunyai sikap bineka tunggal ika atau sikap kebinekaan, keberagaman. Jadi gimana caranya? Ya otomatis itu yang perlu kalian tanyakan kepada guru-guru di sekolah, gimana caranya memastikan bahwa profil-profil Pancasila ini paling tidak enggak harus semuanya ya. Pilih salah satu dari profil ini untuk masuk ke dalam materi yang kita susun. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini pasti sudah termaktub ya di dalam materi PAI. Tapi yang lainnya, misalnya mandiri, apakah materi yang kita susun mengajak siswa itu untuk selalu mandiri, menjadi pribadi yang mandiri? Apakah di dalam apa namanya, di dalam materi yang kita susun itu nantinya mengajak siswa itu untuk bernalar kritis. Bernalar kritis ini bisa kalian masukkan di materi ajar yang kita akan susun, misalnya di dalam penugasan. Jadi penugasan yang kita susun di materi ajar itu bernuansa bernalar kritis penugasannya. Kemudian kreatif juga demikian, bisa di penugasan. Bergotong royong bisa kita tampilkan di materi-materi yang bersifat kolaboratif ya. Maksudnya kita bikin materi ajar di mana aktivitas siswanya, kita membuat aktivitas siswa itu bisa berkolaborasi antar siswa misalnya. Jadi kan materi ajar itu tidak hanya memuat tentang materi yang harus dipelajari, tapi juga ada instruksi-instruksi apa yang harus siswa kerjakan. Oleh sebab itu, di sini pertanyaannya adalah gimana sih guru-guru yang kalian wawancarai itu memastikan bahwa materi ajar yang mereka susun itu sesuai dengan kurikulum, terutama dalam konteks pembentukan profil pelajar Pancasila. Apa yang Anda anggap paling penting dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap materi ajar yang Anda buat? Hmm, ini sebenarnya mengarah pada yang dianggap oleh guru paling penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya adalah tahapannya. Tahapan guru ketika ingin mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa sih poin penting yang dihadapi oleh guru ketika akan mengintegrasikan keenam poin ini ke dalam materi ajar? Apa hal paling penting yang guru hadapi? Sebenarnya titik tekannya di situ. Saya itu agak curiga guru-guru kita itu tidak menjawab dengan pas karena ini masih perlu pemahaman. Tapi tidak apa-apa, saya ingin tahu jawabannya dari hasil wawancara kalian. Apakah Anda memiliki pendekatan khusus untuk mengembangkan sikap dan karakter siswa? Oh, ini lebih ke metode ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ini tidak berkaitan langsung dengan materi kita, materi PAI SMP atau MTS, tapi pendekatan khusus untuk mengembangkan sikap dan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Oke. Ini lebih cenderung ke pendekatan atau metode, tapi nggak apa-apa. Jadi kesesuaian dengan kurikulum, isinya adalah kita spesifikkan bahwa apa yang kita lakukan dalam mengkonstruk materi ajar, upaya guru itu untuk memastikan materi yang disusunnya itu sudah mengcover apa yang kurikulum amanahkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Oke, yang kedua, kebutuhan dan karakteristik siswa. Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sebelum menyusun materi ajar? Jadi kita akan bertanya ya kepada guru-guru itu tentang sepertinya saya curiga ya, tidak tidak semuanya saya hanya curiga bahwa guru-guru kita itu tidak sepenuhnya tune in, maksudnya tidak sepenuhnya totalitas untuk menggali kebutuhan peserta didik kita.
Ya, secara normatif atau secara lisan ya pasti semua guru secara ideal akan mengungkapkan bahwa iya saya sudah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Tapi bentuk konkret dari identifikasi kebutuhan siswa itu gimana? Bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ini, ada yang observasi terlebih dahulu, ada yang sambil jalan, kemudian ada yang pretest post test, bla 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 itu. Tapi di lapangan itu belum tentu dilakukan oleh semua guru ya. Tidak semua guru melakukan itu, tapi ada sebagian guru yang melakukan itu tentunya. Oleh sebab itu, saya ingin kalian memastikan bahwa jawaban itu, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sebelum menyusun materi ajar itu benar-benar dilakukan oleh guru, dan kalau dilakukan itu bentuknya apa, gitu. Apakah Anda melakukan penyesuaian materi ajar berdasarkan kemampuan atau minat siswa? Bagaimana caranya? Nah, setelah identifikasi kebutuhan siswa itu dilakukan, otomatis kan masing-masing siswa itu punya kemampuan dan minat yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penyesuaian materi ajar kepada kebutuhan siswa yang beraneka ragam itu gimana caranya guru? Caranya mengcover itu atau caranya menyesuaikan materi ajar dengan segala macam kebutuhan siswa yang beraneka ragam. Otomatis kan misalnya dalam satu kelas terdapat 5 siswa, 2 bodoh, 2 sedang, 1 pinter. Jadi ada bodoh, ada sedang, ada pinter banget. Nah, oleh sebab itu kita nyusun materinya itu gimana? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mencoba untuk mengambil jalan tengah ya, di mana kita bikin materi di rata-rata di mana semua elemen baik yang bodoh, baik yang sedang, baik yang pinter banget itu dapat dapat mengkonsumsi materi yang kita bikin. Jadi kita bikin materi yang di tengah-tengah itu. Artinya untuk mengajari anak bodoh, misalnya, sorry to say maksudnya bukan berarti saya melecehkan ya, tidak. Tapi saya ingin membuat ilustrasi saja di bawah rata-rata ya, saya sebut siswa yang di bawah rata-rata itu juga nyantol ketika diajari oleh materi yang kita susun, di mana materi itu adalah berada di tengah-tengah itu tadi. Sedangkan yang di tengah-tengah otomatis sudah mampu, yang di atas sedikit menurunkan kapabilitasnya untuk mengkonsumsi materi yang sebenarnya mereka sudah kuasai sebenarnya. Nah, gimana caranya dengan materi di tengah-tengah ini untuk mengcover semua 3 elemen tadi? Kalau yang di bawah rata-rata mengkonsumsi materi yang ada di tengah-tengah, grade-nya di tengah-tengah itu, otomatis dia akan scale up kapabilitasnya. Dia akan apa ya, scale up itu istilahnya mengupgrade kemampuannya untuk juga mengembangkan diri. Dia kan di bawah rata-rata mengkonsumsi materi yang di atas dirinya. Jadi dia berlatih untuk mengupgrade dirinya. Kalau yang di tengah-tengah dan di atas, ini yang perlu kita upgrade. Gak mungkin dong kita hanya menyajikan materi yang mereka sebenarnya sudah menguasai. Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang grade-nya sedang dan pinter banget, itu perlu materi-materi pengayaan atau materi-materi tambahan untuk mengupgrade diri mereka. Jadi ada suplemen materi ajar untuk mengcover teman-teman yang sudah di atas rata-rata atau sedang di rata-rata, berada di rata-rata itu tadi. Nah, itu yang perlu kalian gali sebenarnya. Apa yang terjadi di lapangan? Apakah guru melakukan itu? Gimana caranya? Itu ya. Sejauh mana peran analisis kebutuhan belajar siswa? Jadi peran ini kan guru sudah mencoba mengidentifikasi ya kebutuhannya. Kemudian apakah si guru itu menganalisis kebutuhan belajar siswa itu? Dan hasil analisisnya itu apakah juga sangat memberikan kontribusi untuk penyusunan materi ajar?
di dalam proses penyusunan materi tersebut? Apakah ada kontribusinya atau hanya sekedar formalitas di analisis gitu? Itu inti dari pertanyaan ini tuh begitu. Selanjutnya relevansi dan kontekstualitas. Bagaimana Anda memastikan materi ajar yang Anda susun relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa? Jadi tidak hanya mengcover ya, tidak hanya mengcover profil pelajar Pancasila, tapi juga ada contoh-contoh konkret yang dekat dengan siswa sehingga profil pelajar Pancasila itu tercover apa ya, termuat dalam kontekstualitas yang relevan dengan siswa kita. Jadi gitu. Apakah ada upaya seperti itu guru dalam menyusun materi ajarnya? Apa pendekatan yang Anda gunakan agar materi ajar tetap kontekstual dengan isu? Jadi kalau memang ada guru melakukan kontekstualitas tadi, profil pelajar Pancasila itu dipastikan untuk dekat dengan siswa, dengan dunia siswa, dengan keseharian siswa. Apa pendekatan yang biasa guru gunakan agar materi ajar itu tetap relevan? Biasanya ada pendekatan-pendekatan khusus ya. Ketika guru ingin menyusun materi di mana materi ajar tersebut memuat profil Pancasila, pelajar Pancasila yang relevan, kontekstual, dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, saya guru misalnya diwawancari oleh kalian seperti ini. Apa pendekatan yang guru gunakan agar materi tetap kontekstual? Oke, biasanya saya akan berangkat dari isu-isu kontekstual atau isu-isu terkini yang sedang marak terjadi. Misalnya bullying. Oke, bullying. Bullying belakangan ini terjadi tuh yang di pengusaha Surabaya itu kan. Kemudian isu bullying otomatis saya akan masukkan misalnya saya akan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Bernalar kritis otomatis saya akan mencoba menginsekkan isu bullying tersebut eh, sebagai contoh konkret agar siswa itu mampu bernalar kritis. Bagaimana sih caranya untuk mengcounter atau menyelesaikan atau paling tidak meminimalisir tindakan bullying menurut si siswa atau menurut si peserta didik. Saya akan men-setting itu. Jadi saya awalnya pendekatan saya adalah berangkat dari isu-isu terkini misalnya gitu. Atau kebalik, saya melakukan pendekatan di mana saya berangkat dari profil pelajar Pancasila dulu. Jadi saya berangkat dari milih dulu profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, misalnya mandiri. Mandiri saya carikan isu terkini yang lagi trending, yang lagi berkembang atau yang lagi hangat gitu. Jadi terbalik. Saya seperti itu. Oke, dapatkah Anda memberikan contoh materi ajar? Oke, ini sepertinya agak sedikit nodong ya, tapi nggak apa-apa, semoga ada. Oke. Bagaimana Anda merancang yang keempat? Bagaimana Anda merancang materi ajar yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif? Ini hampir sama sebenarnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa materi ajar memberikan ruang? Oke, ini teknis banget. Jadi guru, saya pengen tahu apakah guru itu menyediakan ruang melalui materi ajarnya agar siswa itu berpikir kritis dan kreatif. Apakah guru menyediakan ruang dalam materi ajarnya agar siswa itu bisa bereksperimen, berinovasi, dan mengembangkan ide-ide mereka, mengembangkan ide-ide peserta didik ya tentunya. Apa ruangnya itu berbentuk apa? Apakah penugasan? Apakah PR? Tapi PR agak sedikit kita jauhi ya sekarang. Apakah apa ya? Penugasan ataukah aktivitas di dalam kelas atau instruksi-instruksi lainnya yang disematkan dalam materi ajar itu. Oke, penggunaan teknologi dan media interaktif. Bagaimana Anda memanfaatkan teknologi dan media interaktif dalam menyusun? Ini jadi pertanyaan ini mengarah pada apakah guru itu pakai teknologi dan media lainnya untuk menyusun materi? Kalau ada apa? Apakah Anda menggunakan perangkat digital
pembelajaran online. Oh, ini jika seperti saya nih kan menggunakan perangkat digital ya atau platform untuk pembelajaran online dalam proses pembelajaran. Jika ya, bagaimana cara cara Anda mengintegrasikannya dalam materi belajar? Oke. Eh, Kalau saya, bagaimana cara saya mengintegrasikannya dalam materi ajar? Jadi, saya melakukan sebenarnya penyesuaiannya, karena kita tidak punya teknologi yang cukup untuk sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi, materi yang menyesuaikan dengan teknologi. Yang saya lakukan begitu. Bukan teknologi yang menyesuaikan dengan materi saya. Jadi dalam hal ini saya pakai Zoom kemudian saya record, saya upload di YouTube. Nah, jadi materi saya itu menyesuaikan dengan teknologi yang ada, bukan teknologi yang ada menyesuaikan dengan materi yang saya bangun. Jadi dalam hal ini teknologi itu cukup dominan untuk tidak bisa kita otak-atik, sehingga opsinya adalah kita harus mengotak-atik materi sedemikian rupa agar sesuai dengan platform-platform online yang tersedia. Karena kita tidak punya kapabilitas untuk mengotak-atik teknologi agar sesuai dengan materi ajar kita. Mau tidak mau, opsinya adalah kita harus mengotak-atik materi ajar kita agar sesuai dengan teknologi. Apa manfaat utama yang Anda rasakan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran bagi siswa? Ya, ini pasti cuap-cuap nih guru untuk menjawab ini ya, tapi tidak apa-apa kita cover. Oke, itu apa istilahnya yang eh, review untuk pertanyaan-pertanyaan kita yang akan yang sudah kalian wawancarai kepada guru. Selanjutnya adalah saya akan bikinkan Google Form ya, Google Form untuk mengcover jawaban-jawaban kalian. Nah, oke, jadi saya akan bikinkan tentang laporannya, hmm, laporan hasil wawancara. Oke. Materi PAI, SMP atau MTS. Oke. Oke, pertama adalah kalian dari kelompok kelompok di sorry, oh kelas dulu ya. Kelas kelas karena kita punya kelas 3B dan 3C. Oke, kalian pilih ini, kemudian kalian pilih nanti ya ke kelompok. Kita punya 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus habis itu pertanyaannya, nah, saya bikinkan section dulu. Oke, ini section kesesuaian dengan kurikulum. Oke, kita insert pertanyaannya. Bagaimana Anda memastikan materi ajar yang Anda susun? Oke, ini paragraf. Oke, tambah. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada ini nanti kalian jawab ya, bagaimana nih kalian ketik nanti jawabannya. Hanya saja saya ingin menambahkan
Bagaimana pendapat kelompok tentang jawaban guru? Nah, ini adalah edisi khusus di mana kalian sebagai mahasiswa bisa menilai jawaban-jawaban guru. Misalnya, guru sepertinya kurang paham tentang bagaimana menyesuaikan materi ajar yang disusunnya dengan kurikulum yang berlaku. Jadi, bagaimana pendapat kelompok tentang jawaban guru? Apakah nyambung atau bagus? Ataukah kalian ingin menambahkan tentang sepertinya guru di perlu belajar lagi tentang ini dan tentang itu misalnya. Guru kurang paham tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila misalnya gitu. Jadi pendapat kalian tuh bagaimana tentang jawaban guru? Gitu ya. Oke, ini paragraf 3. Oke, kita bikin section lagi. Kebutuhan dan karakteristik. Oke, ini kenapa saya perlu menampilkan ini? Karena saya ingin sekaligus mengajarkan kalian bagaimana caranya bikin Google Form ya. Barangkali kalian di kemudian hari tertuntut untuk bikin Google Form dalam pembelajaran kalian ya. Jadi begini cara bikin Google Form itu. Sama di pertanyaan kedua juga ada bagaimana pendapat kalian, pendapat kelompok tentang jawaban guru, apakah nyambung atau tidak nyambung, ataukah ada yang kalian sarankan agar guru itu begini, begini, begini. Tiga, relevansi dan kontekstualitas. Oke, oke, kita bikin jawabannya. Oke, seperti biasa, saya akan nyematkan ini lagi. Jadi setiap pertanyaan itu ada pendapat kalian. Apa ini? New, oh rating, rating. Oke, kita masuk lagi 4, 5. Perkembangan. Oke, kita sampai di terakhir, yaitu penggunaan teknologi. Oke, kita tambah paragraf.
terus kita tambahin lagi itu. Oke, oke. Teman-teman sekalian kita udah selesai. Oke, habis itu kita send begini dan klik ini. Nah, kita sudah dapat linknya. Kita pilih. Oke, ya, teman-teman sekalian, kalian nanti akan mengisi ini. Terima kasih untuk waktunya. Waktu dari kalian ya untuk meluangkan belibet banget sih. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan ya video ini. Jadi model perkuliahan kita adalah semacam ini. Kalau kalian ada yang ingin bertanya, eh, silakan tanya di grup ya, gimana caranya atau apapun itu yang kalian tidak paham tentang materi ini di grup kita di grup WA. Jadi jangan malu-malu untuk memanfaatkan grup WA, pasti saya jawab. Kalau bertanya di grup, kalau tidak bertanya di grup, kadang-kadang saya lupa untuk menjawab. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.